Fakultas Hukum Universitas Bengkulu akan mengikuti lomba MUT ADR yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh tahun 2023 dengan kasus posisi penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Perkenalkan, saya Rahman Nurdeti sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Yahya Hermanto Bajio sebagai pemohon. Perkenalkan, nama saya Mera Sulistia sebagai ahli pemohon. Perkenalkan, saya Silvina selaku termohon. Perkenalkan, saya Hussein Hamudin selaku saksi termohon. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat datang Pak, Bu, silahkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir pada mediasi ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahman Hidayati, SHMH, CPM sebagai mediator yang tersertifikat DSI yang terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu telah memilih dan mempercayakan saya dalam memecahkan kasus ini. Selanjutnya saya izinkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya. Baik, silakan. Bagaimana Pak? Bu? Saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yahya Hermanto Bajio. Saya berasal dari Sawaremba, Kota Bengkulu. Pekerjaan saya sebagai wira swasta. Oke, itu saja, Bu. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, perkenalkan saya Silvina. Saya berasal dari Medan Baru. Saya sehari-hari menjadi ibu rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Yahya dan Ibu Silvina. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan apa mediasi itu. Jadi mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak untuk mencapai win-win solution yang dibantu oleh mediator. Nah, kemudian dengan mediasi ini tercantum pada pasal 1 angka 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian adapun tujuan dari mediasi ini untuk menyelesaikan sengketa dengan efektif biaya ringan. Kemudian selanjutnya saya mediator merupakan pihak netral yang dimana saya tidak memihak antara Bapak atau Ibu. Kemudian dalam proses mediasi ini ada beberapa sifat. Yang pertama bersifat imparsial yang dimana artinya memiliki sifat netral. Yang kedua yaitu tidak punya hak untuk memutus. Jadi keputusan dalam mediasi ini terdapat ada di Bapak Yahya dan Ibu Silvina. Kemudian yang ketiga itu kerahasiaan. Jadi proses mediasi ini rahasia, hanya kita bertiga saja yang tahu dan tidak berhak untuk disebarluaskan kepada orang lain. Dari sini apakah Bapak dan Ibu Silvina paham? Paham. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum mulainya mediasi ini, kita terlebih dahulu menyusun tata tertib untuk berjalannya mediasi ini secara lancar seperti itu ya Pak, Bu. Mungkin ada saran dari Bapak atau Ibu Silvina mengenai tata tertib kita. Saya menyerahkannya kepada Ibu. Kalau dari Ibu Silvina? Saya juga akan kepada Ibu. Terima kasih. Saya akan membacakan tata tertib kita ya Pak, Bu. Yang pertama yaitu tidak boleh berbicara kasar. Yang kedua, tidak boleh menyela pembicaraan. Yang ketiga, tidak boleh menyinggung hal yang bersifat personal. Yang keempat, tidak boleh melakukan kekerasan. Selanjutnya, tidak boleh membawa senjata tajam atau benda berbahaya yang lainnya. Yang keenam, tidak boleh keluar masuk tanpa seizin mediator. Dari sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana Pak, Bu?
dari saya Bu, mungkin saya setuju dengan aturan yang Ibu susun itu. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan agar kita bisa berjalan dengan baik Bu. Nah, yang pertama itu kalau bisa kita tidak menggunakan HP Bu di ruang diskusi ini Bu, agar berjalan dengan baik ya Bu. Lalu kalau bisa kan ini tadi udah Ibu jelaskan, ada kerahasiaan dan tidak boleh disebarluaskan info yang ada di sini. Nah, jadi semua alat yang berbentuk merekam itu harap dihilangkan pada forum ini Bu. Nah, itu yang mungkin sebagai tambahan dari saya gitu. Baik, terima kasih Bapak Yani. Bagaimana Ibu Silvina? Baik, saya juga sepakat sama Bapak Yani, apa yang disarankan Bapak Yani ya, saya sepakat. Oke, terima kasih. Kemudian bila terjadi deadlock nantinya saat proses mediasi kita, maka kita akan melaksanakan kaukus, yang dimana kaukus ini merupakan pertemuan terpisah atau pembicara mediator dan salah satu pihak itu akan bertemu secara empat mata. Nah, jadi pada kaukus ini itu nanti antara saya dan pihak satu dan pihak satunya lagi untuk menunggu di luar. Sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan mediasi ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan dulu penyampaian dari Bapak Yahya mengenai permasalahan. Bagaimana Ibu Silvina, sepakat kalau Pak Yahya terlebih dahulu? Ya, silakan. Baik, silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Jadi gini ya Bu, Ibu Rahma sebagai mediator, Ibu Silvina juga ya gitulah pokoknya dengarkan saya secara baik-baik. Jadi gini Bu, pada bulan Maret 2020 itu kan saya bertemu dengan teman lama saya. Nah, pada saat saya melakukan pertemuan dengan teman saya itu bercerita di warung kopi gitu ya Bu, secara tidak direncanakan gitu. Nah, pada saat itu juga Bapak yang saya temuin ini ada namanya Pak Harun. Nah, Pak Harun ini kan ya dia punya tanah Bu. Jadi kami di dalam pembicaraan kami itu dia sempat menawarkan tanah kepada saya. Nah, tanah tersebut ya saya nggak tahu ini apa saja bentuknya, bagaimana ukurannya berapa gitu kan. Jadi saya sempat bertanya-tanya kepada dia berapa sih ukurannya, di mana posisinya gitu. Dan tanah ini benar-benar milik dia, milik si Pak Harun ini. Nah, ukuran tanah ini kurang lebih bukan kurang lebih sih, dia itu lebih tepatnya 20 meter kali 50 meter. Dengan ukuran tersebut mungkin saya agak gimana ya, mulai tertarik gitu kan Bu, pada saat itu tertarik ingin membeli tanah tersebut. Nah, setelah melakukan diskusi sama Pak Harun ini, saya melakukan transaksi jual beli tanah kepada Pak Harun di sebuah warung kopi tadi. Nah, ketika saya udah lama beli warung kopi ini, udah beli tanah di warung kopi tadi kan, kesepakatan transaksi tadi, kami rencananya mau bangunan di tanah tersebut karena ya saya mau datang membangun itu untuk dilanjutkan gitu. Terus tiba-tiba si ibu ini datang kepada saya pada saat saya di lokasi dan marah-marah kepada saya. Loh, kok tiba-tiba marah kepada saya? Terus dengan marah-marah tersebut dia mengancam saya dan akan melaporkan saya kepada jalur hukum gitu. Loh, kok tiba-tiba datang marahin saya mau diancam ke jalur hukum? Dan saya pun terkejut. Ini tanah kok milik siapa? Kan milik saya. Saya udah bayar tahun 2020 itu pada bulan Maret. Jelas tertera kwitansinya. Nah, dengan nada yang begitu keras dan mengancam saya, dia katanya mau melaporkan saya kepada aparat penegak hukum. Terus dia ingin membuka saya secara perdata juga gitu. Nah, jadi saya di sini berhak memiliki tanah ini dengan bukti pembayaran transaksi kwitansi dan tanda tangannya tertera juga oleh Pak Harun. Jadi sah saja dong saya membangun suatu bangunan di tanah yang sudah saya beli transaksinya sama Pak Harun itu. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Yahya. Jadi bagaimana Pak Yahya, pembangunan di tanah tersebut akan dilanjutkan atau bagaimana? Ya itu tetap dilanjutkan Bu, karena nggak bisa itu ditunda-tunda lagi. Karena tahun ini benar-benar saya fokus ingin membangun. Dari material sudah lengkap, sudah saya rancang,
sewa tukang pun sudah siap dan itu harus dilanjutkan. Kalau itu ditunda, saya rugi lagi nanti. Udah dibayar semua kok, nggak bisa ditunda lagi Bu. Harus dilanjutkan ini karena itu benar-benar milik saya tanahnya Bu. Seperti itu. Jadi selama ini komunikasi Bapak Yahya sama Pak Harun itu bagaimana? Nah inilah yang agak meleset nih Bu. Saya tuh bingung sama dia ini. Kok tiba-tiba saya hubungi dia pada saat seperti ini, dia hilang kontak Bu. Padahal dia itu masih aktif di beberapa media sosial seperti Facebook salah satunya kan Bu. Nah Facebook ini dia masih aktif menyebarkan kegiatan-kegiatannya, aktivitas seperti kegiatan hari-hari gitu kan Bu. Dan saya kontak dia, tapi dia nggak ada membalas kontak saya tersebut melalui chat tadi Bu. Nah, lo bapak ini masih aktif tapi nggak balas, jadi saya pusing gitu Bu, nggak balas-balas. Seperti itu Bu. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya Bapak Yahya ini telah membeli tanahnya Pak Harun pada tahun 2020. Betul. Tepatnya itu di bulan Maret ya Ya. Pak. Kemudian tanah ini berukuran 20 meter kali 50 meter yang ada di Slebar. Ya betul. Kemudian Bapak melakukan transaksi dengan Pak Harun ini di kedai kopi. Iya betul itu. Dan juga komunikasi Bapak dan Pak Harun ini terputus Iya. ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi Pak Harun ini masih tetap aktif di Facebook. Iya betul itu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan pada Ibu Silvina. Pada Ibu Silvina saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Rama. Sebelumnya saya kurang suka pada statement Bapak Yahya tadi. Oke, pada kenyataannya ketika saya mengecek tanah saya yang berada di Slebar, desa Slebar itu, saya melihat orang yang tidak saya kenal tiba-tiba mendirikan sebuah bangunan gitu di atas tanah saya, yang mana tanah itu sudah saya beli beberapa bulan lalu kepada Ibu Harun. Sama Ibu Harun gitu saya melakukan transaksinya. Kalau dikatakan marah, ya wajar dong Bu, saya marah. Saya melihat Bapak Yahya mengakui bahwa tanah tersebut tanah miliknya dan dia sudah membangun proses tanah pembangunan pada tanah itu. Kemudian saya ancamlah dia kalau tetap melakukan pembangunan di tanah saya, di atas tanah saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum, akan menggugat lewat gugatan perdata gitu Bu. Cukup. Oke. Jadi Ibu Silvina ini sebelumnya membeli tanah itu pada Ibu Harun. Iya, pada Ibu Harun. Ibu Silvina kenal sama Ibu Harun itu dari mana ya? Oke, kalau untuk kenal dengan Ibu Harun, itu saya kenal melalui forum jual beli yang berada di salah satu aplikasi yaitu Facebook Bu. Kebetulan kemarin saya memang lagi cari tanah untuk membangun rumah untuk anak saya yang nomor 2. Setelah saya mencari di aplikasi forum itu, ketemulah sama postingannya Ibu Harun sedang mempromosikan tanahnya ini. Saya melihat kondisi tanahnya, lokasinya. Setelah saya tanya-tanya sama Ibu Harun dan fiksasi harga itu sama-sama cocok, maka kami melakukan transaksi pada saat itu juga. Jadi sebenarnya kapan transaksi ini dilakukan? Kalau untuk kapan transaksi itu saya lupa ingat Bu, tapi saya ingat itu transaksinya dilakukan pada siang hari, pada sekitar pukul 10 mungkin. Oke baik, saya mau izin kepada Ibu untuk membuka handphone saya untuk memastikan lebih lanjut gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara kita ini. Bagaimana Pak Yahya? Diperbolehkan atau tidak Ibu Silvina ini membuka handphone? Ya silakan saja kalau emang ada buktinya. Oke baik, terima kasih. Oke, ini Ibu Rama bisa dilihat sendiri. Ini kwitansinya, ini surat pembayaran hasil transaksi. Jadi saya waktu pembayaran itu saya lakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2023, lebih tepatnya pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat melalui Bank BRI Bu.
Baik, terima kasih atas ininya Ibu Silvina. Mungkin dapat saya sampaikan, saya simpulkan bahwa Ibu Silvina ini telah membeli tanah Ya. dengan Ibu Harun di Desa Slebar. Akan tetapi Ibu Silvina ini kemudian Ibu Silvina ini membelinya itu mengetahui informasi jual beli tanah itu melalui forum jual beli tanah di Facebook. Iya. Seperti itu. Kemudian melakukan transaksi pada tanggal 1 Februari 2023 pada pukul 10.45 Iya. melalui Bank BRI ya. Hmm. Baiklah, dari sini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Yahya atau Ibu Silvina? Saya Bu, dan gini Bu, itu tidak bisa, dan saya tegaskan lagi, itu tidak bisa menjadi hak milik Ibu Silvina. Karena bukti transaksi yang saya lakukan itu lebih lama daripada dia. Saya 2020 loh melakukan transaksi. Ibu bisa lihat sendiri di aplikasi saya bawa loh. Ini asli loh. Ibu cek sendiri tanggal, tertera, tanda tangan Pak Harun itu sendiri. Dan saya sah, secara sah. Oke, begini. Kita berbicara bukti. Saya juga ada bukti, Bu. Saya yang Ya, bicara loh. bentar. Harap tenang dulu ya Pak Bu. Ibu tenang dulu. Kan sesuai kesepakatan di awal kita tadi bahwa saat salah satu pihak sedang berbicara, maka pihak lain harap mendengarkan. Iya, Bu. Saya paham, tapi yang dibicarakan Bapak itu tidak nanti sesuai. saya izinkan Ibu untuk berbicara lagi ya Bu. Jadi Oke. kita dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Yahya ini. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Pak Yahya. Ya itu Ibu lihat sendiri tuh. Saya nggak bisa lagi menunda-nunda. Bukan saya sudah menjelaskan tadi bahwa saya sudah menyewa tukang, sudah menyiapkan material untuk membangun di tanah yang sudah saya beli pada tahun 2020 itu. Dan mengapa saya tidak membangun pada tahun-tahun sebelumnya? Ya mengingat modal saya belum ada Bu. Jadi saya harus mempersiapkan modalnya dari tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun ini lah saya bisa melaksanakan Bu. Jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi Bu. Saya harus melaksanakan sekarang Bu. Pembangunan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Mungkin silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Untuk Bapak tadi berbicara masalah bukti kwitansi. Kalau berbicara bukti kwitansi itu Bapak, saya juga punya. Saya lebih baru melaksanakan transaksi itu baru beberapa bulan yang lalu loh sama Ibu Harunnya. Jadi kalau bukti kita itu sama-sama ada, dan untuk lebih resminya itu saya rasa saya lebih resmi dari Bapak, dan juga nominal yang saya bayarkan yang kami transaksi untuk tanah itu saya lebih tinggi Nggak nominalnya. bisa, saya juga lebih tinggi loh. Ibu ini gimana? Saya lebih lama, nggak bisa. Harap tenang Bapak. Nggak bisa. Saya lebih lama loh Bu. Ya, harap tenang. Mungkin sepertinya forum kita ini tidak kondusif lagi. Pokoknya saya tetap lanjut Bu, nggak bisa ini Bu. Tetap lanjut pembangunan saya itu. Tapi kondisi kita ini tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan. Pokoknya itulah Bu. Ya. Begini saja. Bagaimana kalau kita mengadakan kaukus? Yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Bagaimana Pak Yahya? Bapak sepakat kita mengadakan kaukus? Selagi itu bisa diselesaikan hari ini, selesaikan Bu. Saya harus selesaikan itu, harus mau dibangun Bu. Iya. Ibu Silvina bagaimana? Ya saya juga ingin selesai hari ini. Baik, karena sudah sepakat kita akan melakukan kaukus, melihat juga kondisi kita tidak kondusif lagi, maka kita akan pending diskusi mediasi kita ini terlebih dahulu sekitar 10 menit. Bagaimana, sepakat? Ya sepakat Bu, pokoknya saya harus cepat lah Bu. Pokoknya ini harus ini hari ini selesai Bu. Oke. Nggak bisa diperlama lagi ini, udah siap semua tuh yang saya perlukan Bu. Oke. Mediasinya kita akan pending 10 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan kaukus. Mungkin seperti itu dulu, kita tutup dulu mediasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mungkin silahkan untuk keluar terlebih dahulu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Baik. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik.
kesimpulan kampus kita tadi bahwa Bapak Yahya dan Ibu Silvina sepakat untuk menghadirkan ahli dan juga saksi. Untuk Bapak Yahya dan Ibu Silvina, apakah sudah siap saksi dan ahlinya? Siap. Bisa langsung dipanggil untuk memasuki ruangan? Bisa. Baik, silakan. Selamat datang Ibu, Bapak. Ya, Bu. Ya, selamat siang. Siang. Apa kabar Ibu? Baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, masih sehat. Sehat Ya. 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 Alhamdulillah. Sebelumnya saya izinkan kepada Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dari Ibu Mela. Bagaimana? Silakan, ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sini perkenalkan, nama saya Mera Sulistia. Saya di sini sebagai ahli dari BPN dan ahli dari Bapak Yahya selaku pemohon kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bisa dilanjutkan? Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Husin Habudin. Di sini saya sebagai kepala desa, tepatnya di Desa Slebar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begini Bu, mungkin sebelum penjelasan ya, saya bahas dulu masalah antara Bapak Yahya sama Ibu Silvina ini. Jadi begini, Bapak Yahya dan Ibu Silvina ini sama-sama membeli tanah yang ada di Slebar, dan tanah itu merupakan satu tempat, Ya. cuma satu tanahnya kan. Nah jadi Bapak Yahya ini melakukan transaksi sama Pak Harun, dan Ibu Silvina ini melakukan transaksi kepada istrinya Pak Harun, begitu, yang ada di lokasi Slebar itu. Mungkin Bapak lebih tahu ya, Ya. karena Bapak dari kepala desanya ya kan. Ya, benar, tepat sekali. Bu. Begitu. Mungkin langsung saja untuk penjelasan dari Ibu Mela sebagai ahli dari Bapak Yahya. Saya persilakan Bu Mela. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya ya Bu ya. Sebelumnya saya sudah juga mendengar juga cerita dari Pak Yahya kasus ini. Dari Pak Yahya sendiri memang belum ada ya Bu ya dari kasus ini sertifikat tanahnya, maupun dari Bu Siti juga belum ada tuh ya. Nah, dari kasus ini juga saya selaku ahli BPN, dari pandangan saya yang pertama dapat saya lihat secara logika dan nyata yang bahwasanya Bapak Yahya ini memang terlebih dahulu melakukan akad jual beli tanah milik Pak Harun itu. Nah, dan juga dapat dilihat Pak Yahya ini sudah lebih awal menyatakan kata sepakat untuk menjadikan tanah itu hak milik Pak Yahya dulu. Nah, untuk kalau dari administrasinya kita lihat dari bukti likuidasi pembayarannya di sana tertera Pak Yahya membayar sebesar 155 juta ya Pak ya. Ya, Dan juga 155 juta di tahun 2020. Jadi di sana juga kita lihat lebih dahulunya Bapak Yahya. Kedua, kita lihat dari kacamata hukum, di sana pasti adanya perjanjian dulu sebelum untuk pelunasan uang dan pemberian kwitansi itu. Perjanjian itu terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana isi dari pasal 1320 itu yang pertama, mohon didengarkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adanya kata sepakat bagi mereka yang telah meningkatkan dirinya. Yang kedua, kapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Yang keempat, adanya suatu sebab atau kausa yang halal. Nah, berdasarkan pasal 1320 ini tadi Bu, dapat kita lihat bahwasanya dari isi perjanjian tersebut Bapak Yahya dan Pak Harun itu telah memenuhi isi perjanjian itu. Nah, dan dari kasus Pak Yahya ini terlebih dahulu kita lihat tadi kan beliau membeli tanah ini, akan tetapi belum adanya sertifikat atau pengalihan sertifikatnya belum diurus. Jadi saya di sini nanti akan membantu Pak Yahya untuk menguruskan sertifikat itu. Kita kan negara hukum Bu, pasti diikat pada hukum. Tidak mungkin membeli udah jual beli tanah tapi tidak ada
sertifikat hak milik dari tanah tersebut. Jadi secepatnya nanti akan kami bantu Pak Yahya untuk mengurus sertifikat tanah itu. Itu mungkin penjelasan awal dari saya. Terima kasih Bu Mela. Kalau boleh tahu kami di sini landasan atau dasar hukum apa yang dalam pembelian jual beli tanah ini? Untuk landasan hukum, berbicara hukum ini Bu ya, ya pasti kalau membeli tanah itu harus di hadapan PPAT Bu. Dasar hukum yang kita pakai di sini, dasar hukum jual beli tanah itu melalui PPAT Bu, terdapat dalam pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Di sini saya akan membacakan dan memberitahukan kepada Bapak Ibu apa isi pasal 37 itu. Isi dari pasal 37 itu peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum, pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari pembuatan peralihan hak tadi Bu, di sini pasti ada alur jual beli Bu. Tidak mungkin tidak ada alur jual beli Bu. Kita kan dalam hukum kita prosedurnya pasti sesuai prosedur. Nah, alur jual beli tanah yang sesuai prosedur ini gini Bu. Para pihak itu mengadakan jual beli tanah. Pembayaran tanah atau penerimaan uang itu dibuktikan dengan kwitansi. Nah, para pihak menemui PPAT untuk dibuat akta jual beli. Nah, akta jual beli ini merupakan dokumen yang otentik dan yang kuat untuk menyatakan telah terjadinya transaksi jual beli secara sah di mata hukum, di mana penjual di dalamnya menyatakan dengan menerima pelunasan dan menjamin objek transaksi tidak dalam masalah. Akta jual beli ini menjadi syarat untuk persyaratan balik nama nanti Bu, yang di sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Prosedur ini pasti kita laksanakan Bu, karena untuk mendapat sertifikat kepemilikan atas tanah Bu atau sertifikat hak milik itu di mata hukum memang sudah sesuai Bu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Itu yang kita ambil di negara hukum ini. Itu yang saya sekali terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mela. Mungkin bisa langsung kita lanjutkan kepada Pak Husin untuk menjelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya di sini saya adalah saksi dari ya Ibu Silvina tepatnya Bu. Nah, jadi seperti ini Bu ya, bahwasanya di desa kami itu memang betul ada sebidang tanah ini milik Pak Harun. Akan tetapi saya nggak tahu tuh kalau Pak Yahya tadi ya, Pak Yahya ini telah membeli tanah itu di tahun 2020 Pak ya. Kalau sepengetahuan saya sebagai kepala desa yang melaporkan tanah itu kepada saya itu hanya Ibu Silvina, sedangkan Pak Yahya itu nggak ada melaporkan kepada saya. Maka daripada itu, untuk yang pertama kali melaporkan itu adalah Ibu Silvina. Jadi hak daripada tanah itu adalah hak dari Ibu Silvina. Kenapa nggak di Pak Yahya? Karena Pak Yahya nggak melapor kepada kami. Seperti itu Bu. Kalau mengenai tanah ini Bu. Jadi jika kami boleh tahu juga Pak, kalau berdasarkan adat istiadat di sana dalam pembelian tanah itu bagaimana? Kalau masalah mengenai istiadat ya, lebih tepatnya itu siapa yang beli pertama dan yang melaporkan kepada kami pihak pemerintahan desa, ya itulah tanah milik dia Bu. Seperti saya bicarakan tadi di awal, bahwasanya yang membeli pertama dan melaporkannya adalah Ibu Silvina. Karena apa? Ibu Silvina ini datang ke kantor desa dengan tujuan ingin membangun rumah untuk anaknya yang kedua. Ya kami kan sebagai pemerintah desa kan ya terima. Karena apa? Karena akan dibangun rumah di situ. Jadi kan ada konfirmasi di sebelumnya bahwasanya si Ibu Silvina ini akan membangun rumah. Sedangkan Pak Yahya itu nggak ada informasi lagi pada kami sebentar. Oh ini gimana sih, kan saya udah beli tanah itu kok tadi saya nggak tahu. Sebentar Pak Yahya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Emang betul Pak, bahwasanya saya ini kan masih kades baru. Saya baru dilantik secara beberapa bulan yang lalu. Kalau sepengetahuan di database yang kami punya, data Bapak nggak ada Pak di database yang kami punya. Kalau Anda seharusnya harus cari tahu sama kades yang lama, nggak bisa kayak gitu. Nah, masalahnya ini Pak, seperti ini Pak ya. Bapak sabar dulu Pak, seperti ini Pak.
Nah, kan Ibu Silvina ini kan sudah membeli tanah, tuh kan? Iya. Tanahnya ini kan tanah Pak Harun. Iya. Nah, dan beliau ini sudah melaporkan kami pihak pemerintah desa bahwasanya akan dibangun memang rumah. Sedangkan Bapak nggak ada konfirmasi sama desa. Ya kenapa Anda tidak cari datanya? Ya Pak ya kan sesuai kesepakatan kita di awal tadi bahwasanya kalau pihak lain berbicara maka Bapak harus mendengarkan. Jadi izin Silakan lagi. ya, lagi ya. Nah, jadi seperti ini Pak. Saya memang betul, situ ada material. Akan tetapi sepengetahuan saya, Ibu Silvina ini bilang bahwa dia pengen buat rumah. Maka daripada itu kami dari pihak desa, berarti Ibu Silvina ini udah mau bangun rumah di sini. Loh itu buktinya laporan saya loh. Gimana ini? Bentar ya Pak. Gimana? Silakan lanjutkan. Jadi kan kalau sampai kemana? tanah ini milik Pak Harun, oke lah, Bapak katakanlah Bapak ini telah membeli tanah tersebut. Iya betul. Tetapi dari kami pemerintah desa kita tidak mengetahui bahwasanya Bapak ini membeli. Yang kami ketahui adalah Ibu Silvina yang membeli tanah ini. Seperti itu. Seharusnya biar dia kan sebagai pemerintah desa nih Bu, harus cari data. Ini Gimana Bapak. ini? Kan udah dibilang sama saksi saya kalau siapa yang pertama kali melaporkan ke kantor desa itu yang mempunyai hak atas tanah itu. Nah, tapi saya Bapak juga dan Bapak tidak melaporkannya. Gimana ini? Ini aja Pak. Ini aja Bu ya. Kalau dari kami pemerintah desa seperti itu, bahwasanya yang melaporkan untuk tanah tersebut adalah Ibu Silvina. Sedangkan dari Pak Yahya itu nggak ada melaporkan kepada kami pihak desa. Seperti itu Bu, oke? Nah, Bu. Sudah? Sudah Bu, cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Yahya atau dari Bu Mela? Baik, saya izin dulu. Saya akan menjelaskan bagaimana. Kalau dilihat dari cerita yang disampaikan oleh Pak Yahya, Bu ya. Sekarang ini permasalahannya hanya sengketa kepemilikan tanah. Ya, benar. Itu kan Pak. Nah, jadi dilihat-lihatnya juga, jikalau nanti ujungnya nanti Ibu Silvina yang memiliki tanah itu, kita memakai akal logika sehat aja Bu. Bapak Yahya sudah mengeluarkan dana yang sangat besar dan juga dari tahun 2020 Bapak Yahya sudah mempertimbangkan akan terjadinya pembangunan. Untuk di akhir 2022 ya Pak ya itu sudah dibeli bahan-bahan materialnya, udah siap semua. Jikalau Ibu Silvina yang nantinya bakal memiliki tanah itu akan menimbulkan masalah lagi ke depannya. Ini kerugiannya sangat besar dalam menurut Pak Yahya. Maka dari itu kami dari pihak BPN juga siap membantu Pak Yahya untuk membuatkan akta sertifikat hak miliknya Bu ya. Nah itu untuk secepatnya Ibu kami akan lakukan itu karena Pak Yahya sudah terlebih dahulu Bu dan juga sudah terlanjur membangun di sana Bu. Maka dari itu saya beritahu ya Bapak dari pihak Ibu Silvina untuk kedepannya bisa nggak jadi Bapak Ibu menghubungi langsung aja itu si istri Pak Harun untuk mengembalikan uang Ibu. Tapi dari sisi sini kita lihat juga Pak Yahya yang kalau kedepannya nanti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu dari saya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Ya, pokoknya kalau dari kami pihak pemerintahan desa seperti tadi Bu, bahwasanya kalau mengenai pelaporan, itu pelaporannya masih ditangani oleh Ibu Silvina. Sedangkan Pak Yahya itu nggak melapor ke desa. Saya nggak tahu Bu, dia melapor kemana kan. Sedangkan itu kan wewenang saya ke kepala desa. Tahu sih saya kan udah bilang tadi saya lapor Ya, ke sudah. desa. Ya. Gimana ya? Tenang ya Pak Yahya. Iya. Mungkin cukup di sini untuk keterangan ahli sama saksi. Baik. Dari saksi sama ahli, saya persilahkan untuk keluar terlebih dahulu karena kami akan lanjut membahas masalah ini. Ada saksi sama. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya Pak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Pak, Bu. Gimana ini Bu? Jadi bagaimana nih Bu, Pak? Ya saya tidak yakin loh Bu itu punya prinsip saya. Ya. Dari Ibu Silvinanya gimana sih itu? Ya, ini kan Udah jelas loh tadi. Jadi Iya. saya nggak ada akta aja itu. Iya. Akta apa itu namanya tadi? Apa itu? Apa tadi? Sertifikat ya? Gitu. Tinggal cetak itu sudah punya saya itu 2020 sudah saya buat. Iya. Gitu. Jadi begini kan
kesepakatan kita di awal tadi bahwa keputusan itu berada di tangan Bapak Yahya dan Ibu Silvina. Jadi saya serahkan lagi kepada Bapak dan Ibu solusinya nanti mau seperti apa. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Yahya atau Ibu Silvina? Ya udahlah ya Bu, kalau dari saya akan menarik hak atas kepemilikan tanah tersebut. Namun saya akan minta pengembalian uang kepada Ibu Harun, dan juga saya ingin biaya perkara ini itu ditanggung atau dilimpahkan semua kepada Bapak Yahya. Kalau dari Bapak Yahya bagaimana? Oh, sangat sepakat Bu. Itu pokoknya tanah itu harus milik saya. Saya bahagia banget kalau udah dilepas sama Ibu siapa itu? Ibu Silvina itu. Pokoknya saya siap lah, bersedia gitu. Apa yang kurang saya lengkapin. Pokoknya tanah itu titik punya saya. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Silvina dan Bapak Yahya tadi, bahwa Ibu Silvina akan menarik diri atas hak kepemilikan tanah dan juga meminta Ibu Harun untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan sama Ibu Harun. Begitupun dengan Bapak Yahya yang akan melanjutkan surat menyurat Ya. ke BPN tadi. Ya. Siap. Berarti Bapak dan Ibu sepakat untuk perdamaian ini. Sepakat. Izinkan saya membuat surat akta perdamaian, kesepakatan perdamaian. Iya. Harap ditunggu sekitar 5 menit ya Bapak. Sekalian saya memperjelaskan lagi ya, Iya. apa saja poin-poinnya tadi. Boleh. Yang pertama, termohon menarik diri atas hak pemilikan tanah dengan ukuran 20 meter kali 50 meter yang bertempat di Desa Slebar, dan pihak penjual harus mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh termohon. Yang kedua, pengurusan hak tanah milik pemohon akan segera dilaksanakan dan dibantu oleh BPN, ya kan? Ya, betul. Betul. Yang ketiga yaitu bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung. Ya, saya siap Bu. Silakan. Ditanggung oleh pemohon ya Pak. Ya. Oke. Yang keempat, dalam penyelesaian perkara ini, setelah melakukan mediasi, karena kesepakatan ini bersifat final dan mengikat, jadi nanti Kenapa Bu? setelah terjadinya kesepakatan ini, Ya. bahwa tidak ada lagi upaya hukum penyelesaian perkara ini setelah melakukan mediasi, oke? Oke, siap. Saya sepakat. Saya Bu. Oke. Untuk kesepakatan perdamaiannya sudah saya kirim sama staf saya. Nanti staf saya akan ke sini untuk membawakan surat kesepakatan perdamaian. Kita tunggu. Boleh sih Bu? Oh iya, silakan. Sudah selesai, Pak? Sudah Bu. Oh ya, terima kasih ya. Mari Bu. Ya. Nah, setelah surat kesepakatan kita sudah selesai nih di print, Bapak Ibu, mungkin bisa Bapak Yahya dan Ibu Silvina untuk menandatangani. Baik, saya sepakat. Bagaimana Ibu? Sepakat juga. Oke, sepakat juga ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu salaman dulu. Aduh, Ya. agak berat hati nih sebenarnya saya. Aduh, nanti ya kawan, kita saya dapat. Oh ya, terima kasih. Oke. Oke, sepakat ya. Ini merupakan kesepakatan perdamaian tadi ya. Ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, mengenai kesepakatan perdamaian kita ini. Menurut pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk melakukan
dengan etikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Tujuan didaftarkan kesepakatan penyelesaian sengketa atau kesepakatan perdamaian di pengadilan negeri agar dibuatkan akta perdamaian supaya hasil mediasi yang dibuat secara tertulis tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial atau sama dengan putusan pengadilan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan etikat baik, maka bisa dieksekusi oleh pengadilan. Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu sepakat untuk kesepakatan perdamaian ini kita jadikan akta perdamaian? Sepakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yahya dan Ibu Silvina telah mau bekerja sama dalam penyelesaian sengketa ini. Saya meminta maaf secara pribadi jika ada salah kata dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian saya akhiri mediasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Bu.